Khalid bin Walid mengatakan, demi Allah, aku haramkan rumahku untuk aku masuki, dan aku haramkan diriku untuk memakan makanan yang sudah tersedia, karena tidak mungkin aku akan makan di rumahku, aku bisa menikmati dinginnya rumahku, sedangkan Nabi Muhammad berjihad di jalan Allah. Maka langsung menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara yang lain sahabat, ketika di peperangan Uhud, banyak sahabat ini yang benar-benar terluka. Ketika terluka, mohon maaf, sampai jari-jarinya terputus, hilang, jari-jarinya terputus. Dan di antara yang lain, mulai dari telinga sampai ke rahang, ini tersabet dengan pedang, darah bercucuran. Zaman segitu masih belum ada donor darah, keadaan lemah letih, keadaan yang benar-benar payah. Maka langsung setelah mereka istirahat sebentar, ada panggilan jihad, mereka pun berdiri dan menghampiri Nabi Muhammad SAW. Labaika ya Rasulullah, aku datang untukmu ya Rasulullah, untuk jihad di jalan Allah. Inilah figur para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cerita yang lain, Mu'ad dan Mu'awid, mereka usia 13 tahun, yang satu Mu'awid usia 14 tahun. Beliau hadir fi Ghazwatil Badr, datang pada perang Badar. Ketika Mu'ad bin Mu'awid ini ikut serta, kata Sayyidina Hamzah, ini sepertinya sudah tidak mampu untuk menghalau para kafir musyrikin, orang-orang Quraisy, orang jahiliyah, karena akan bertempur di perang Badar. Tapi kata Mu'ad dan Mu'awid, demi Allah, aku siap terbunuh untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mu'ad dan Mu'awid, ketika ada orang memanah, langsung tangannya dibuka menangkis panah yang akan mengenai Nabi Muhammad SAW. Pecah tangannya, tidak masalah kalau itu untuk Rasulullah SAW. Sedangkan Mu'ad lari, tubuhnya dihadapkan ke musuh agar tidak terkena Nabi Muhammad SAW. Terkena tombak untuk membentengi tubuh suci Rasulullah SAW. Ini diceritakan tiada lain untuk mengevaluasi diri kita. Jajal awakmu sesuai persis napa mboten kalih sahabate Kanjeng Nabi. Kita bukan membahas mereka mati, tidak, bagaimana keistiqomahan kita hadir di majelis ta'limnya Nabi Muhammad SAW. Lek riyen niku jihad. Kalau dulu jihad, zaman ada Belanda, zaman ada Jepang jihad, tapi jihad pada saat ini adalah jihad kita datang istiqomah untuk mendatangi majelis ta'lim wal maulid ar-ridwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan hadir di tempat ini wujud jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanging zaman ini zaman yang orang sudah ditakut-takuti dengan kata-kata jihad. Jihad itu seolah-olah medeni. Bahaya. Awas jihad, bahaya. Wedi lek krungu swara jihad niku wedi, iki radikal, iki ekstrim. Ini pasti ajaran-ajaran sesat. Mereka lupa kalau yang mengusir penjajah itu adalah kalimat jihad, terutama resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikibarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk resolusi jihad. Resolusi jihad NU. Mangkane ceritane Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah kiai yang sangat keras, ngamuan, Mbah Hasyim ngamuan, keras ngamuan. Makanya yang sering keluar masuk penjara ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hampir tiap bulan beliau ini ditangkap, dijebloskan ke penjara oleh Belanda.
Yang membebaskan adalah Mbah Wahab Hasbullah. Kira-kira Mbah Hasyim ambek Mbah Wahab luweh apik sing ndi? Lek ana wong takok model-model kaya ngene, langsung tuki daging babi. Setuju nggih? Terus Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, sahib Maulid, sahib kitab Isalatul Jami'ah. Lek wonten tiyang awam kados kula lan panjenengan, beda-bedakno ulama, beda-bedakno kiai, di antaranya Al Habib Salim bin Jindan, beliau mengatakan, lek ana wong awam kados kula panjenengan terus kiai iki lho apik, kiai iki lho elek, mending kiai iko daripada kiai iki, mending Habib ini daripada Habib itu, maka mereka tidak ubahnya seperti hewan yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pantes. Lek wonten tiyang beda-bedakno ulama husnudzon. Mangkane riyen niku tolong laskar, siapa tuh yang mainan laser itu? Tolong dikejar. Ada suul adab ini, kurang ajar sama majelis ini. Tolong dikejar aja ini. Anda kira kita di sini main-main? Tolong dicari itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap konsentrasi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku boro rawuh Mbah Hasyim, halo. Kita iki wis padha obah-obah ngene. Bismillah. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Tidak ada iman yang lebih besar seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang terpilih, orang yang beruntung dapat melihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah manusia-manusia mulia yang dapat menghirup wangi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat merasakan indahnya bertakwa kepada Allah, nikmatnya bertakwa kepada Allah, langsung didampingi oleh baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah juga memperkenankan kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Allah nanti pun akan memperkenankan kita untuk menghirup wangi Nabi Muhammad. Allah pun nanti akan memberikan kesempatan kepada kita bersalaman dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan harapan besar nanti di akhirat kita meminum di telaga Kautsar, di telaga Haud langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mereka orang-orang yang beruntung yang mendampingi Nabi Muhammad, bukan mereka cuman bersenang-senang. Mereka para sahabat Nabi Muhammad menjadi mulia karena kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dikenal dengan Saifullah, pedangnya Allah. Beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk berjihad di belahan dunia, sehingga tidak berjumpa dengan istrinya, anak-anaknya selama 5 bulan. Keluar dari rumah 5 bulan tidak bertemu istri, tidak bertemu anak. Maka ketika Khalid bin Walid pulang, dikabarkan kepulangan beliau sehingga istrinya mempersiapkan rumah. Satu riwayat niku diceritakno, bojone Khalid bin Walid itu telah mendinginkan tanah. Jadi lek sak mangke niku asine wis diuripi. Zaman sak monten Tasik
mboten nenten AC. Lek ten Hadramut niku namine mukayyif. Mukayyif niku AC, kaya AC tapi teko banyu. Jadi lek ten Tuban niku nganggo freon. Lek tok Hadramut niku nggawe banyu. Jadi banyu kaya kipas angin sing ana banyune. Itu dinginnya sudah seperti AC. Apa sebab? Karena di tanah Arab itu kering. Jadi lek dikei air yang berkabut maka menjadi dingin, AC, koyo AC. Nah, lek wok Tuban wok jajal ya jamuren. Sebab ini lembab, lek ten Indonesia niku lembab, tapi ten Arab niku kering. Maka diriwayatkan tanah yang ada di rumah Khalid bin Walid sudah didinginkan. Diademno. Bojone wis paes, wayu. Anak-anaknya menunggu, makanan disiapkan. Maka datanglah Khalid bin Walid masuk ke dalam kota Madinah dan bertanya, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Maka mereka pun mengatakan Rasulullah dalam perjalanan. Maka beliau langsung menuju ke rumah dan melihat tanah yang sudah didinginkan, dingin rumahnya, sudah dihias oleh istrinya, disambut oleh anak-anaknya, dan bertanya, "Aina Rasulullah? Kemana Nabi Muhammad?" Dijawab oleh istrinya, "Rasulullah fi ghazwatil Mu'tah." Nabi Muhammad menuju ke Mu'tah. Langsung Khalid bin Walid mengatakan, "Demi Allah, aku haramkan rumahku untuk aku masuki, dan aku haramkan diriku untuk memakan makanan yang sudah tersedia, karena tidak mungkin aku akan makan di rumahku, aku bisa menikmati dinginnya rumahku, sedangkan Nabi Muhammad berjihad di jalan Allah." Maka langsung menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara yang lain sahabat, ketika di peperangan Uhud, banyak sahabat ini yang benar-benar terluka. Ketika terluka, mohon maaf, sampai jari-jarinya terputus, hilang, jari-jarinya terputus. Dan di antara yang lain, mulai dari telinga sampai ke rahang, ini tersabet dengan pedang, darah bercucuran. Zaman segitu masih belum ada donor darah, keadaan lemah letih, keadaan yang benar-benar payah. Maka langsung setelah mereka istirahat sebentar, ada panggilan jihad, mereka pun berdiri dan menghampiri Nabi Muhammad SAW. "Labaika ya Rasulullah, aku datang untukmu ya Rasulullah, untuk jihad di jalan Allah." Inilah figur para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cerita yang lain, Mu'ad dan Mu'awid. Mereka usia 13 tahun, yang satu Muawid usia 14 tahun. Beliau hadir fi ghazwatil Badr, datang pada perang Badar. Ketika Mu'ad bin Muawid ini ikut serta, kata Sayyidina Hamzah, ini sepertinya sudah tidak mampu untuk menghalau para kafir musyrikin, orang-orang Quraisy, orang jahiliyah, karena akan bertempur di perang Badar. Tapi kata Mu'ad dan Mu'awid, "Demi Allah, aku siap terbunuh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allahumma sholli ala Muhammad. Mu'ad dan Mu'awid, ketika ada orang memanah, langsung tangannya dibuka menangkis panah yang akan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecah tangannya, tidak masalah kalau itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Mu'ad lari, tubuhnya dihadapkan ke musuh agar tidak terkena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkena tombak untuk membentengi tubuh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan tiada lain untuk mengevaluasi diri kita. Jajal awakmu sesuai persis napa mboten kalih sahabate Kanjeng Nabi. Kita
bukan membahas mereka mati, tidak. Bagaimana keistiqomahan kita hadir di majelis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek riyen niku jihad. Kalau dulu jihad zaman ada Belanda, zaman ada Jepang jihad, tapi jihad pada saat ini adalah jihad kita datang istiqomah untuk mendatangi majelis ta'lim wal maulid ar-ridwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan hadir di tempat ini wujud jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanging zaman ini zaman yang orang sudah ditakut-takuti dengan kata-kata jihad. Jihad itu seolah-olah medeni. Bahaya. Awas jihad, bahaya. Wedi lek krungu swara jihad niku wedi, iki radikal, iki ekstrim. Ini pasti ajaran-ajaran sesat. Mereka lupa kalau yang mengusir penjajah itu adalah kalimat jihad, terutama resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikibarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk resolusi jihad. Resolusi jihad NU. Mangkane ceritane Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah kiai yang sangat keras, ngamuan. Mbah Hasyim ngamuan, keras ngamuan. Makanya yang sering keluar masuk penjara ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hampir tiap bulan beliau ini ditangkap, dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Yang membebaskan adalah Mbah Wahab Hasbullah. Kira-kira Mbah Hasyim ambek Mbah Wahab luweh apik sing ndi? Lek ana wong takok model-model kaya ngene, langsung tuki daging babi. Setuju nggih? Terose Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, sahib Maulid, sahib kitab Risalatul Jami'ah. Lek wonten tiyang awam kados kula lan panjenengan, beda-bedakno ulama, beda-bedakno kiai, di antaranya Al Habib Salim bin Jindan, beliau mengatakan, lek ana wong awam kados kula panjenengan terus kiai iki lho apik, kiai iki lho elek, mending kiai iko daripada kiai iki, mending Habib ini daripada Habib itu, maka mereka tidak ubahnya seperti hewan yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pantes. Lek wonten tiyang beda-bedakno ulama husnudzon. Mangkane riyen niku tolong laskar. Siapa tuh yang mainan laser itu? Tolong dikejar. Ada suul adab ini, kurang ajar sama majelis ini. Tolong dikejar aja ini. Anda kira kita di sini main-main? Tolong dicari itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap konsentrasi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku para rawuh. Mbah Hasyim, halo. Kita wis padha obah-obah ngene. Mangkane riyen niku Mbah Hasyim sering kali masuk ke dalam penjara. Mbah Wahab ini yang sangat lembut bilutuf Mbah Wahab. Mangkane lek wonten tiyang tanglet fikih kali Mbah Hasyim, boten kathah tiyang niku sing wantun, akeh-akeh wedi. Mangkane wonten setunggale tiyang tanglet kali Mbah Hasyim. Mbah Kiai, kula niki gadahan sapi 7. Ngapunten, kula niki gadahan yoga 8. Sedangkan saya ingin korban di Idul Adha. Tanglet kalih Mbah Hasyim niki sah napa mboten? Sapi siji gowedhe lek cara tiyang Temandang niku sapi limusin sing gowedhe. Gowedhe lawa mau kena ditumpaki wong 10 kira-kira. Terus Mbah Hasyim tidak sah. Ngapunten Yai. Sapi kula niku ageng limusin. Atasane tiyang 10 niku kamot. Terus Mbah Hasyim, kowe takok aku njaluk mbok benerno apa ape nglanggar syariate Kanjeng Nabi? Ngamuk Mbah Hasyim. Itu adalah salah satu ciri khasnya Mbah Hasyim Asy'ari. Haram, boten saged, boten sah.
tidak sah. Maka akhirnya orang ini kepada Mbah Wahab Hasbullah. Tegas Mbah Hasim niku tegas. Maka diriwayatkan orang ini menuju ke tempatnya Mbah Wahab, matur kalih Mbah Wahab, "Mbah, ngapunten kula niki gadan sapi limusin ageng badhe Idul Adha. Lah yoga kula niku 8 kalih kula. Kula makane kalih anak-anak niki 6. Lah sapine niku ageng. Tompahe wong 10 niku saged." Oh, ngoten. Pokoke kudu situ aku Idul Adha niki kurban sapi. Lek gak engko gelo. Tapi terose Mbah Hasim kok mboten sah. Terus Mbah Wahab, sik. Sapa wae mau sing badhe melok tok nggone kurban, kula garwa kawula lajeng anak-anak 6. Terus anakmu sing paling cilik umur pira? Umur 2 tahun. Loh, umur 2 tahun. Sik to, lek memang anakmu iku umur 2 tahun, kira-kira gak iso munggah tok dhuwur sapi niku gak iso. Terus dos pundi, Mbah? Tukokno cincian. Loh, cincian dos pundi? Tukokno wedhus siji dikencik-encikan. Loh, ngoten lho. Para kiai niku ngoten para rawuh. Beda-beda. Antara Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, itu cara metode dakwahnya berbeda-beda mereka. Tetapi tetap i'la li kalimatullah, tetap bersatu untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah. Makane kula lan panjenengan sedaya jangan sesekali untuk mencibir, mengkoreksi atau menghina ulama. Kadang-kadang ulama mbok rasani. Makane luhumul ulama masmumah. Getai ulama, dagingnya ulama niku beracun. Lek wonten tiyang ngrasane ulama biasane kualat. Apalagi yang sudah Pak, tolong Pak sampean lenggah dhisik, Pak. Pak. Lah panjenengan lenggah dhisik, cek taklim dhisik, nggih. Monggo maringane keluyuran maneh mboten napa-napa. Nggih, tahu mau ya. Tahu. Wis gantian biar konsentrasi, menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku lek tok temandang iki suweneng aku, tapi berhubung jam 10 harus berangkat. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah bertemu di kesempatan berikutnya. Jalan-jalan ke Temandang. Duhai dia yang berkerudung putih, indah dipandang. Terus napa mboten? Iki tapi sing kudungan putih umur 70 tahun ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis para rawuh, kita tutup dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalah, qala radhiyallahu taala anhu, as-shalah, tentang masalah salat. Wa yastarut lisihatis shalah, adapun yang disyarat-syaratkan di dalam syarat sahnya salat yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui tepat masuknya waktu. Jadi lek wonten tiyang badhe salat lajeng mboten ngertos ini kira-kira sudah masuk waktu apa belum. Contohnya badhe salat zuhur jam 11:30 ditelok. Lah awake iki biasa tinggal tok Tuban. Terus merantau tok Aceh, silaturahmi tok Aceh, ana koncone dadi nganten. Mudah-mudahan sing durung oleh jodoh lah cepetan oleh jodoh. Amin ya robbal. Berangkat tok Aceh nilai koncone oleh jodoh wong Aceh. Antara Aceh dengan Tuban ini waktunya tidak sama. Walaupun waktu Indonesia bagian barat, tapi agak bergeser.
jam 11:30 didelok. Iki kira-kira iki wis duhur napa mboten? Didelok tolah. Maka jika tidak mengetahui dengan tepat ini sudah masuk waktu zuhur atau belum, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, mengerti dengan yakin, pasti. Dengan cara apa? Awi ijtihadin, dengan cara ijtihad atau mencari tahu, berupaya. Berupaya ini banyak, diantaranya bertanya, diantaranya mencari informasi, telepon dan sak piturute, ijtihad mencari tahu, meyakinkan dirinya kalau ini sudah masuk waktu zuhur maka baru sah sholatnya. Au ghalabatiz dzan, atau dengan prasangka yang kuat, yakin, awake niku yakin meskipun tidak dengan ijtihad, tidak mencari tahu, tidak melihat jam, tapi yakin. Ghalabatiz dzan, prasangka yang kuat bahwa ini sudah masuk waktu zuhur, maka diperbolehkan sholat zuhur. Fa inna sholat ma'asyak, adapun sholat dengan ragu-ragu, iki kira-kira tenan apa gak ya, wis zuhur apa gak, terus sembayang Allahu Akbar, lam tasih sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Makanya kudu yakin lek sembayang zuhur itu sunnahnya dimundurkan 1 jam. Makanya lek badhe sembayang zuhur sunah ini ku jam 1. Oh, setengah loro sotoni kok tambahan. Jelas cah koplak model-model ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa mundur? Untuk ghalabatiz dzan, untuk meyakinkan hati bahwa ini sudah masuk waktu zuhur. Tapi dengan catatan ketika masuk waktu zuhur gak oleh PS-an drone. Ngenteni kok jere ABB sunahe niku jam 1 ya wis ngenteni jam 1 mbek PS-an, sotone kowe cekel aku. Ngenteni mbek baca Quran, ngenteni mbek sholawatan, zikir, ngaji. Dan nek gak ngenteni gak apa wis mending sembahyang tepat waktu. Ini bagi mereka fuqaha, orang yang fakih, mengerti tentang masalah fikih, biasanya mengundurkan waktu sampai jam 1. Begitu juga ketika mereka sholat isya. Mereka sholat isya itu jam 8, kadang jam setengah 9. Tapi untuk mengisi waktu belajar kitab, ngaji, ngaos, baca kitab, baca hadis, baca tafsir, ora kaya kowe-kowe tinggal cangkrukan tok warung kopi. Benten para ulama kali kula niku benten, kali kula panjenengan benten. Mereka itu mengisi waktu, tidak ada yang kosong kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan mereka para fuqaha ketika mau melaksanakan sholat fardhu, mereka agak mundur, nanti sholat asarnya jam 4. Beda dengan sholat maghrib. Makanya maghrib niku ada beberapa syariat menjelaskan, ada qaul Syafi'i qadim au qaul Syafi'i jadid. Ada perkataan Imam Syafi'i yang lama, ada perkataan Imam Syafi'i yang baru. Perkataan Imam Syafi'i yang lama, waktunya sholat maghrib itu apabila yang namanya mega sing jenenge awan itu sudah berubah warna. Yang asalnya menjadi kuning, menjadi orange, dan apabila sudah menjadi gelap, maka hilanglah waktu maghrib, waktu subuh. Oh, kentang cita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu maghrib, qaul ulama as-Syafi'i qadim, yang lama. Itu beliau mengatakan apabila sudah berubah yang namanya mega awan, maka berarti sudah masuk waktu, dan itu pembatas waktu sholat maghrib.
Dan apabila merujuk kepada ucapan Imam Syafi'i yang baru, maka hitungannya batas waktu sholat maghrib itu apabila dihitung dengan kita mengambil air wudhu, lek panjenengan wudhu dengan istiqomah, itu mungkin membutuhkan waktu 3 menit wudhu sing istiqomah pelan-pelan, lalu disambung dengan sholat maghrib 3 rakaat dan ditambah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah waktu daripada batasan sholat maghrib. Jadi lek wonten tiyang cekelan WA, adzan maghrib cekelan WA, delok ya. Ini tidak sah sholat maghribnya. Menurut madhab Al-Imam Syafi'i yang dianut kebanyakan mayoritas daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Dan juga dikatakan ma'rifatil kiblah, ngerti arah kiblat. Ngadeg sampean mertamu ten griyane maratuwa. Mudah-mudahan sing durung oleh maratuwa lah cepetan oleh maratuwa. Amin ya rabbal. Pas waya pe kendaan ndolani maratuwa. Amin ya rabbal. Gayane ta'aruf. Hati-hati sing ngejak ta'aruf terus sodron-sodron aja trimo. Tak khoyal iku jenenge bukan ta'aruf. Hoyal, ngelamun. Ditangleti, monggo Mas panjenengan boten badhe salat nggih. Oh sik dadi mantu wak biasa gowayane. Ayo sing ngrasa. Teko tumu. Gowaya. Biasa santri niku ngarepe kiyaine masyaallah. Ngarepe kiyaine nggih Kyai. Tapi nek gurine kiyaine mangan bae. Ngomong dhewe. Iki kethek sing model-model kaya ngene iki. Koyok kethek. Ngene dadi wong aja koyok kethek. Tok ngarepe juragane wedi. Terus tok ngarepe tok mburi juragane mencolot-mencolot iki kethek sing model ngene iki. Terutama kru. Berikan contoh yang baik. Ojo ngomong dewe karena kalian menjadi orang yang ditiru. Kru laskar lihat. Ojo ngomong dewe sing istiqomah. Lalu biasane ma'rifatil kiblah, ngerti arah kiblat ditakoni. Monggo Mas lek panjenengan badhe salat nggih juga banyu wudu. Monggo mlebet ten kamar. Sejadahi sik gulungan sik lempitan. Ngene bingung Dek. Takok iki isin. Engko lek gak takok iki salah. Wis sak karep wis buka sembahyang, mau ngadep ngalor ngadep ngidul sembahyang. Lah ini ki boten ma'rifatil kiblah, tidak mengerti kiblat. Tanglet. Ojo kadang-kadang digawe guyon. Kiblate sebelah ndi? Lek omahku bebas pengarep ngidul sak karepmu. Ojo woge sak karepmu dhewe lho iki syariat. Lek sak mangke wonten aplikasi yang bisa melihat arah kiblat. Ugi para rawuh syariat niki wajib panjenengan tepami untuk membawa kita menuju ke husnul khatimah. Wa yajibu satrul aurah, dan wajib untuk menutup aurat. Mangkane aurate wong lanang baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Mangkane lek wonten wong lanang terus sembayang Allahu Akbar bledet corot yang nriki napa namine ya bledet setengah telanjang sarungan tok ambek kae bajunan Allahu Akbar. Sah napa mboten? Sah, tetap sah apabila udelem the udel wo tutupen, tutup udele sampai ke lutut. Tapi ya tak bayangno, iku sembayang model koyok ngene iki model apa? Wong ngadep Gusti Allah kok model-model koyok ngene. Sampeyan wani po gak ambek camer, calon mertua.
Lek pas sampai gendaan terus koyok sembayang model koyok mau. Assalamualaikum. Ambek gak bajunan sarungan ngono tok. Iki bento to piye bocah iki? Nah niku kalau kita berbuat apapun lihatlah yang di depan kita adalah Allah. Lek panjenengan sembayang nggih baju saonone, saenake dhewe, maka ketika kita memiliki hajat kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepengin kajate niku dikabulno. Sembayang niku nggih parfum sing wangi, bajune sing apik ngadep Gusti Allah. Kalau bisa khususkan, dikhususno. Dan ini tidak harus kaya, kudu sugih mboten. Kula niku iri kalih tukang becak ten mandhape griya kawula. Tukang becak niki masyaallah. Lek biasanya ten Masjid Muhdhar niku ten becak niku wonten kotake. Ana kotake, lek badhe salat niku dibuka tek. Ana sarunge, ana baju jerone, terus nggih baju koko sak kopiahe. Adus. Mari adus, tak perhatikno tak tutno ambek aku. Sampai akhirnya masuk ke masjid, gawe sarung sing anyar, nggih baju sing apik, takbir Allahu Akbar. Ini loh panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah letak kedudukan seseorang di hadapan Allah. Lek sampean sembayang sak karepe dhewe, bajune sak enake dhewe, maka disitulah letak surga kita ketika nanti di akhirat. Surga pinggiran, surga kelas bawah. Surgane surga tongone teras, gak mlebu sampean tolah-toleh ngene tok. Gak iso kepanggih oleh Kanjeng Nabi. Makanya kepengin kepanggih oleh Kanjeng Nabi, hadiri majelis ini di saf awal. Saya yakin yang di saf awal ini akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya rebutan saf awal iki rebutan. Ojo ning nguri cangkruan wirokan kok delikno ngene. Kethek wis ngono tok ae. Wong dikandani majelis ini tidak boleh ngerokok. Eman-eman lek sampean rokokan iku engko gak beto hidayah, engko iso kualat. Dikandani yo isek wae kok. Tambah jarak encene kethek wis ngono ae. Ora kena dituturi terus piye pegel atiku wisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane ojo adoh-adoh tukang masjid, rapatkan safmu sing rapet. Rapat saf depan harus penuh dulu. Jangan sampai ada yang longgar. Karena yang di depan ini pasti akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Riyen niku para sahabat itu ketika akan melaksanakan sholat, mereka itu berada di saf pertama. Kana taqtulu. Mereka itu berebut seolah-olah seperti saling membunuh, cepet-cepetan, royoan. Gak ono ceritane tawadhu niku monggo panjenengan ten saf pertama. Duduk kono nggone, Drun. Tawadhu itu tempatnya ketika ada makanan, monggo panjenengan riyin sekecakaken. Ono sing model koyo ngono. Lek badokan ora gelem ngalah. Urusan makanan nggak mau ngalah, urusan ibadah kok ngalah. Monggo panjenengan mawon yang mandap. Oh, salah tempat. Untuk saf pertama kita harus sering-sering di depan, karena itu barisan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di dunia dekat dengan Rasulullah dan nanti di akhirat kita pun dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asartu lina'ti ma nasafu tuhyil quluba tuhayyijul ajana. Wallahu qad atha ali faman yashawil qawlu minna yakunu thanana. Lakinna hubba fis sara'iri qad alimati suhbati rabbina wa hadana. Wa idhim dajatna bil mawadati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana. Lil wahidil ahdi ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Mukhtarihi wa habibi wa safihi zinil wujudi bi ila wa habana. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى عقبال عجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه دنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال فاغفر ذنبنا ولا توحد ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نجي طه المصطفى. ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا درعانا.
واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركة يوسف وأغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل لا إله إلا الله المذكور في كل